lagi di Fisika Seru dengan Bu Krista. Di sini Bu Krista akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan soal rangkaian listrik yang memiliki minimal dia 2 loop. Kemarin kita sudah bahas kalau dia memiliki 1 loop, sekarang dia memiliki 2 loop. Contoh soalnya itu seperti ini. Pada rangkaian listrik di bawah ini, bahwa nilai hambatan pertama sampai hambatan kelima nilainya sama, besarnya 2 ohm, dan E1 4 volt, E2 sama dengan E3 besarnya 6 volt, maka tegangan AB itu di sini. Jadi sebenarnya soalnya itu sampai sini doang. Nah, langkahnya Bu Krista di sini mungkin berbeda dengan buku paket kalian karena Bu Krista menggunakan sifat bahwa tegangan kalau dia disusun paralel, satu rangkaian listrik disusun paralel yang sama itu adalah tegangan. Jadi Bu Krista menggunakan sifat itu, akan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, rangkaian listrik ini harus kalian ubah, kalian putar, biar kita tahu dia terdiri dari 3 jalur gitu ya. Jadi rangkaian ini Bu Krista rotasi 90 derajat ke arah kiri, maka dia bentuknya seperti ini. R2, nah ketemu E3 dan ketemu lagi R4. Hati-hati ya penulisan penggambaran pada baterai, karena positif negatif nanti mempengaruhi perhitungan. Di sini AB, oke. Terus ini digambar di bawah ini ya. Nah, saat dia dirotasikan ke kiri 90 derajat bentuknya seperti ini. Langkah yang kalian lakukan, yang pertama adalah gambar arah I total dan I percabangannya. Apa yang dimaksud I total? Jika rangkaian ini dia memiliki arus listrik, pasti kan ada arus awalnya. Nah, ini yang kita anggap sebagai I total sebelum dia masuk ke percabangan. Nah, pada di titik A di sini dia dibagi menjadi 3 jalan arusnya. Di sini maka dia akan mengalir, di sini dibagi. Kita tulis saja, kita anggap saja dia sebagai I1, ini I2, dan ini adalah I3. Selanjutnya, tentukan R total. R totalnya itu apa? Nah, R totalnya tinggal kita lihat dia di rangkai seri atau paralel. Misalkan nih, kita lihat R2 dan R4. R2 dan R4 di sini dirangkai apa? Ya, dirangkai seri. Maka tinggal kita jumlahkan. R2 dan R4 besarnya sama, yaitu 2 ohm. Maka 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4 ohm. Di sini hanya 1, berarti nilainya 2 ohm. Di sini ada 2, nilainya adalah 4 ohm. Yaitu sama seperti ini, 2 tambah 2. Nah, 4 ohm, 2 ohm sama 4 ohm di sini mereka disusun paralel. Maka mencari R paralelnya bisa kalian menggunakan seper R paralel boleh. Nah, di sini agak berbeda caranya, hasilnya pun juga sama, lebih cepat ya kalau Bu Krista menggunakan ini. Jadi R totalnya dia bentuknya adalah R paralel. Caranya 4, 2, 4 kalian cari bilangan faktornya, yaitu berapa? 4 ya. Atau lebih mudah, bilangan berapa bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 2. Ya, paling sederhana adalah bilangan 4. Tulis di sini. 4 dibagi 4 nilainya 1. 4 dibagi 2 nilainya 2. Dan 4 dibagi 4 nilainya 1. Maka hasilnya adalah 4/4 nilainya 1 ohm. Jadi seperti itu. Itu adalah R totalnya. Kita bisa cari dengan cara R paralel. Selanjutnya langkah ketiga itu adalah ingat hukum Ohm. Hukum Ohm sudah kemarin persamaannya Bu Krista linearkan bahwa V itu sama dengan I kali R. Kalau yang ditanya IV total berarti I total kali R total. Nah, Bu di sini yang ada I total, ada I1,
I2, dan I3. Di sini hanya ada I total. Kita uraikan ya. Kita uraikan bahwa I total itu diperoleh dari I1 tambah I2 tambah I3. Maka I total itu diperoleh dari I1, I2, dan I3. Selanjutnya, I1 itu bisa kita cari menjadi dari V1 per R1 dan selanjutnya. Ini bisa kalian baca sendiri. Sehingga persamaan ini bisa Bu Krista jabarkan menjadi ini. Jadi ini nanti yang kalian gunakan untuk menyelesaikan persoalan rangkaian listrik yang memiliki dua loop. Jadi kita langsung menggunakan ini ya, bahwa V total persamaannya itu adalah V1 per R1 tambah V2 per R2 tambah V3 per R3 kali R total. V1 itu adalah baterai pada rangkaian atau langkah pertama ya, bukan E1. Jadi V1 ini adalah dia pada jalan pertama, jalan kedua, jalan ketiga, atau bisa dibilang percabangan pertama, percabangan kedua, dan percabangan ketiga. 1, 2, 3 itu adalah percabangannya, bukan dari hasil dari penamaan baterai 1, baterai 2, dan seterusnya. Paham ya? Nah, sekarang saya tulis V1. Kita hanya melihat pada jalan pertama atau percabangan pertama di sini. Pada percabangan pertama, tegangan hanya diberikan oleh baterai E3. Dia menumbuk positif dulu. Berarti nilainya positif. Hati-hati. Kalau dia menumbuk negatif, berarti nilainya negatif. Karena di sini dia menumbuk positif dulu, maka nilainya positif. Berarti V1 nilainya adalah E3 dibagi R pada jalan pertama. Berarti ini ada berapa hambatan? Ada 2 hambatan yang disusun seri. Besarnya adalah 4 ohm. Oke, langsung Bu Krista tulis 4 ohm. Ditambah V2. V2, nah di sini menumbuk positif dulu pada baterai 2. Berarti di sini Bu Krista tulis E2, hambatannya besarnya 2 ohm. V3, dia menumbuk positif dulu atau negatif dulu? I-nya ini, arah I-nya menumbuk positif dulu atau negatif dulu? Oke, dia menumbuk positif dulu. Berarti nilainya positif. Di sini V1 per R3 kita jumlahkan nilainya 4 ohm. Kali R totalnya bentuknya sama seperti R paralel. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. Nilai E3 nilainya adalah 6 volt. 6 per 4 ditambah E2 sama 6 per 2 ditambah V1, maaf ini tadi bukan V1 tapi E1 nilainya 4 volt. R total nilainya 1. Samakan dulu penyebutnya. 4, 6, 12. Di sini ada 4. Oke, dikali dengan 1. Hati-hati di sini. 6 tambah 12 tambah 4 dan 20. 22 dibagi 4. 22 dibagi 4 kali 1. Tetap ya, nilainya adalah 5,5 volt. Nah, 5,5 volt ini adalah tegangan total. Artinya tegangan antara titik A dan titik B. Yang ditanyakan itu adalah tegangan AB. Kalian lihat di sini catatan bahwa V total itu sama dengan VAB di setiap lintasan. Jadi VAB-nya sama
melalui lintasan pertama, kedua, dan ketiga sama. Loh, kenapa sama? Karena disusun paralel. Jadi ingat kemarin syarat sifat dari paralel bahwa V total itu sama dengan V1, V2 sama dengan V3. Di sini pun juga sama. Maka hasilnya nilainya VAB itu nilainya sama dengan V total 5,5 volt. Dan biasanya yang ditanyakan itu adalah berapakah arus yang melalui R3 misalkan. Nah, kalian mencari arus yang melalui R3 berarti arusnya berapa? I2. Kalian bisa menggunakan ini. VAB besarnya 5,5 sama dengan tegangan pada jalur 2 ditambah arus pada jalur 2 dikali dengan hambatan pada jalur 2. Nah, sekarang bisa Bu Krista tulis aja lagi di sini. Jadi I2 bisa kita cari dengan cara menggunakan langkah keempat, yaitu tegangan jepit. Bahwa VAB persamanya adalah sigma E ditambah sigma IR. VAB nilainya 5,5. E-nya pada lintasan kedua hanya ada E2 yang besarnya adalah 6. Positif atau negatif? Dia menumbuk apa ini? Nah, menumbuk positif berarti nilainya adalah positif. 6 ya. Ditambah I2 kali R. R-nya pada lintasan 2 hanya R3 yang nilainya adalah 2 ohm. Oke, kita selesaikan. Pindah ke sini. 5,5 kurangi 6 sama dengan 2I2. Negatif ya. Min 0,5 sama dengan 2I2. Maka I2 nilainya adalah min 1/4 ampere. Nah, tanda negatif di sini hati-hati ya. Tanda negatifnya itu dia menjelaskan bahwa arah I yang kita gambarkan di awal itu terbalik. Sebenarnya arah I-nya itu bukan ke kanan, tapi yang benar itu adalah ke kiri. I2. Jadi seperti itu. Terima kasih.